Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran TIK. Nah, kita langsung saja melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mulai belajar melakukan operasi hitung aritmatika dasar menggunakan Microsoft Excel. Melakukan operasi hitung aritmatika dasar menggunakan Microsoft Excel. Nah, Anda soleh-soleh sekalian di rumah, operasi hitung yang paling kita kenal atau paling mendasar yaitu pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, bisa juga perpangkatan. Nah, itu adalah operasi hitung yang sudah sangat sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kita akan menggunakan operasi hitung itu pada sebuah Microsoft Excel. Nah, misalnya di sini ya, di sel di sini saya kasih masuk angka 10. Ini sel B4, kemudian di sebelahnya sel C4 saya masukkan angka 15. Nah, kedua angka ini kita akan lakukan operasi hitung. Nah, operasi hitung yang kita lakukan sebagai langkah awal yaitu operasi hitung penjumlahan. Oke, penjumlahan. Mudah sekali ya tentunya. Nah, misalnya hasil dari penjumlahannya kita mau taruh di sini di sel D4 ini, berarti operasi hitungnya atau formulanya akan dituliskan di sel yang ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin meletakkan hasil penjumlahannya di sel yang lain, misalnya sel yang ini, maka formulanya atau operasi hitungnya juga ditulis di sini atau diletakkan di sini. Nah, kayak gitu ya. Misalnya kita coba yang di sini ya. Berat di sini ya. Kita memasukkan hasil penjumlahannya di sini. Berarti di sinilah kita membuat operasi hitungnya atau menuliskan rumusnya atau formulanya. Untuk menuliskan formula Excel, maka pertama-tama kita masukkan kode sama dengan. Itu atau simbol sama dengan. Oke. Sudah ya. Kayak gitu. Caranya mudah sekali. Kemudian kita masukkan angka 10 yang ini, kita klik. Oke. Nah, yang masuk di sini B4. Kok B4 bukan angka 10? Karena memang 10 ini, nilai 10 ini berada di sel B4. Berada di sel B4 ya. Berada di sel B4. Oke. Setelah itu kita langsung tambahkan saja tanda sama dengan. Tekan tombol tanda sama dengan pada keyboard kalian. Oke. Kemudian klik angka 15 ini. Nah, seperti itu. Yang masuk bukan angka 15 di kolom formula tapi C4. Kenapa? Karena angka 15 ini berada di sel C4. Jadi yang tertulis di formula barnya atau formula kolom formulanya bukan angka yang kita mau hitung, bukan angka yang kita jumlahkan atau bukan angka yang kita mau lakukan operasi hitung, tetapi nama selnya. Di sini B4. Berarti kita akan melakukan perhitungan pada B4. Nah, B4 ini di sel B4 ini ya ada nilai 10. Berarti 10 ini yang akan terhitung nanti, yang akan dilakukan operasi hitung kayak gitu ya. Setelah kita masukkan formula seperti ini, B4 ditambah C4 artinya 10 ditambah 15, karena di dalam sel B4 ini ada angka 10 dan di dalam sel C4 ada angka 15. Berarti B4 tambah C15 itu adalah 10 ditambah 15. Oke, kita langsung tekan tombol enter. Nah, inilah hasilnya. Seperti itu ya. Nah, misalnya lagi di sini ada angka yang lain 18, 20 ya. Kemudian
35, misalnya 10, 80, 25, ya, 30, 50. Oke. Anggaplah seperti ini, ya. Ini saya copy saja, masukkan ke sini. Oke, anggaplah seperti ini. Nah, kalau posisinya seperti ini, ya, kalian boleh lakukan operasi hitung lagi di bawahnya. Lakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah dilakukan di sel di atasnya sini, yaitu kita tuliskan formulanya. Pertama-tama kita masukkan kode sama dengan, tekan tombol sama dengan pada keyboardnya, kemudian angka 18. Oke, langsung muncul B5 karena 18 ini berada di sel B5. Kemudian tekan tanda sama dengan pada keyboard, tanda plus atau tanda penjumlahan pada keyboardnya, kemudian tekan lagi angka 20 ini atau klik angka 20 ini, maka di formula bar atau di kolom formula tertulis C5, B5 ditambah C5. Kenapa? Karena B5 ini di dalamnya ada 18 dan C5 ada 20, berarti ini sama saja 18 ditambah dengan 20. Nah, setelah kita tuliskan formulanya seperti ini, langsung saja kita tekan tombol sama dengan, maka Excel langsung melakukan perhitungan dan itu hasilnya. Nah, sekarang ada cara yang mudah, ya. Karena ini sampai ke bawah ini kita akan lakukan operasi hitung yang sama. Jadi kalian tidak perlu lagi menuliskan formula berulang-ulang sampai ke bawah sini. Karena itu akan memakan waktu. Perhatikan, karena karena operasi hitung yang kita lakukan sama dengan operasi hitung yang sebelumnya yang di atas ini, ya, maka kita tidak perlu menuliskan formula yang sama berulang-ulang sampai ke bawah. Nah, caranya gimana? Kita tekan yang ini, yang sudah kita lakukan operasi hitung, kita klik di situ. Nah, kemudian di pojok kanan bawah pada selnya itu ada seperti titik, ya, titik hijau. Kalian taruh di situ pointernya sampai pointernya berubah seperti tanda plus hitam, kayak seperti itu. Oke, lakukan seperti itu. Arahkan pointernya ke sini, ya, ke pojok kanan bawah selnya. Setelah itu kalian klik tahan, ya, klik tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, otomatis, ya, maka otomatis operasi hitung yang di atas akan mengikuti operasi hitung yang di bawah ini akan mengikuti model operasi hitung yang di atas, ya. Kemudian akan terhitung secara otomatis, ya. Dan operasi hitung yang sama, tapi datanya yang ini yang kita hitung itu ikut menyesuaikan ke bawah juga. Jadi tidak tetap di sini, ya, menyesuaikan di bawah. Karena kita geser, kita drag, ya, kita drag ini, ya, drag selection, langsung kita geser ke bawah, maka dia akan melakukan operasi hitung yang sama. Oke. Nah, kemudian demikian juga operasi-operasi hitung yang lain, seperti misalnya perkalian. Saya copy saja angka yang ini, saya blok, ya, klik dan taruh di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini akan kita lakukan operasi hitung perkalian. Model formulanya tentu sama saja dengan model formula yang ini, hanya saja tanda operasi hitungnya yang tadinya tanda plus atau tanda penjumlahan kita ganti dengan tanda bintang, ya, tanda bintang atau perkalian. Oke, langsung saja kita tuliskan formulanya. Apa yang pertama kita masukkan yaitu kode sama dengan, kemudian kita klik angka yang ingin kita lakukan yang perkalian, yaitu angka 10,
Oke, sudah masuk G4. Kemudian kita masukkan tanda bintang atau simbol perkalian. Oke, dikali 15. Oke. Jadinya G4 dikali H4. Kenapa? Karena G4 itu di dalamnya ada angka 10 dan H4 itu di dalamnya ada angka 15. Kayak gitu. Jadi ini sama dengan 10 dikali dengan 15. Langsung kita enter saja pada keyboard. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lakukan operasi hitung yang sama di bawah sini. Apakah kita menuliskan formulanya lagi yang sama berulang-ulang? Tidak perlu. Kita tinggal melakukan drag selection yang tadi ya, supaya datanya masuk secara otomatis. Oke. Ya, kita letakkan pointernya ke pojok sini, pojok kanan bawah. Langsung kita klik tahan dan kita drag atau kita geser ke bawah. Oke, dia langsung melakukan perhitungan secara otomatis. Oke. Dan untuk operasi itu yang selanjutnya seperti pembagian dan pengurangan, ya sama saja, tinggal kalian ganti. Oh iya, untuk pengurangan ya, pengurangan saya langsung saja saya coba di sini juga ya. Oke, kita coba ya di sini. Oke, kita lakukan operasi hitung pengurangan. Kita langsungkan masuk tanda sama dengan, kita klik ini. Oke, tanda kurang. Oke, hasilnya minus 5 ya, karena kurang. Oke, ini hasilnya. Oke, kemudian juga pembagian ya. Ada pembagian. Nanti pembagian seperti itu sama saja ya. Karena ada pembagian di sini. Kalau pembagian misalnya di sini 15, di sini misalnya 3 ya. Di sini 8, di sini misalnya 4 ya. Di sini misalnya 100, di sini misalnya 5 ya. 50 ya. Di sini misalnya 1000. Di sini 1000 ya. Di sini misalnya 2200 ya, kayak gitu. Nah, untuk pembagian ya, pembagian kita klik, masukkan dulu angka tanda sama dengan, kemudian masukkan angkanya. Oke. O4 ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan tanda slice atau garis miring. Nah, ini adalah simbol pembagian. Kita klik ini dan kita tekan tombol enter. Nah, itu hasilnya. Langsung kita drag selection ke bawah. Nah, inilah hasil pembagiannya. Oke, Ananda Soleh-Soleha, insya Allah kita lanjutkan lagi pada video pembelajaran berikutnya. Silakan dicoba di rumah, dipraktekkan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.